Hai guys, Balai Movie di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru yang berjudul The Woman King. Film ini menceritakan tentang sebuah kelompok prajurit wanita yang dikenal dengan nama Agoge. Selama abad ke-17 hingga ke-19, Agoge ditugaskan untuk melindungi kerajaan Dahomey yang ada di Afrika Barat. Bagaimana kisah heroik para wanita perkasa ini? Yuk simak alur ceritanya sampai selesai. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin gak bosan-bosan ingetin kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Pada tahun 1823 di Afrika Barat, kerajaan Dahomey berada pada tahap untuk membuat keputusan penting. Raja baru yang bernama Gezo harus berhadapan dengan musuhnya yaitu kerajaan Oyo yang kini telah bersekutu dengan orang-orang Mahi. Mereka menyerang kerajaan Dahomey dan menjual tawanan budak kepada orang-orang Eropa. Agoge, pasukan elit tentara wanita yang dipimpin oleh Jenderal Naniska, hadir di tengah-tengah permusuhan antara Oyo dan Dahomey. Tentu saja mereka berpihak pada Dahomey, karena Raja Gezo telah bertekad untuk menghentikan perdagangan budak. Malam itu, Jenderal Naniska membawa pasukan Agoge menyerang desa Mahi, sekaligus membebaskan para budak yang diculik dari kerajaan Oyo. Kemampuan pasukan Agoge tak bisa diremehkan begitu saja, karena meskipun mereka adalah wanita, namun kemampuan mereka bisa menandingi kekuatan para lelaki. Buktinya malam itu mereka berhasil membebaskan semua budak, meskipun ada beberapa prajurit Agoge yang juga mati di pertempuran. Penyerangan itu adalah permulaan bagi Raja Gezo dari Dahomey untuk mempersiapkan perang melawan kerajaan Oyo. Karena bagaimanapun juga, desa Mahi adalah bagian dari mereka. Scene lalu beralih memperlihatkan kerajaan Dahomey. Para Agoge yang pulang bersama tawanan budak disambut oleh para warga dengan kebanggaan. Mereka dianggap sebagai pahlawan karena mereka telah berjuang demi kebebasan para budak. Namun hal itu tidak membuat Jenderal Naniska berpuas hati, karena setelah ini akan ada peperangan yang jauh lebih besar di hadapan mereka. Di desa terlihatlah seorang gadis bernama Nawi yang hendak dijodohkan dengan seorang bapak-bapak. Nawi tentu saja menolak, terlebih bapak-bapak itu sangat kasar kepadanya. Karena hal itu, ayahnya pun memutuskan untuk menyerahkan Nawi pada kerajaan agar Nawi belajar bagaimana kerasnya hidup. Nawi pun disambut oleh seorang prajurit bernama Izogi dan diajak masuk ke dalam kawasan Agoge. Di sanalah para prajurit Agoge tinggal bersama-sama sambil melindungi Raja Gezo dan juga kerajaan Dahomey. Setelah itu, Raja memanggil semua prajurit dan bawahannya untuk membahas tentang permasalahan antara kerajaan Dahomey dan kerajaan Oyo. Raja Gezo ingin Dahomey segera mempersiapkan prajurit untuk peperangan. Namun keputusan itu ditentang oleh Jenderal Migan karena ia merasa Dahomey masih belum cukup kuat untuk menghadapi Oyo. Apalagi Oyo saat ini memiliki jumlah prajurit yang jauh lebih banyak serta dibekali dengan kuda dan persenjataan. Para jenderal akhirnya berdebat mengenai keputusan raja. Sebagian dari mereka setuju dengan Migan agar tidak terjadi pertumpahan darah. Jika perdagangan budak bisa mendamaikan mereka, maka lebih baik untuk mengambil jalan tersebut.
Satu-satunya orang yang setuju dengan Raja Gezo adalah Jenderal Naniska. Naniska benar-benar benci dengan ide perdagangan budak karena ia merasa Dahomey memiliki banyak hal yang bisa diperjualbelikan selain manusia, misalnya emas atau mungkin minyak kelapa sawit. Keesokan harinya semua prajurit baru dilatih langsung oleh Naniska, Izogi, dan Amenza. Dalam pelatihan pertama, mereka semua diminta untuk membuat senjata dari seutas tali. Di tengah pelatihan itu, Nawi berkata bahwa tali bukanlah senjata. Hal itu pun didengar oleh Naniska. Ia kemudian memberikan pedangnya kepada Nawi dan menyuruhnya untuk memenggal kepala boneka prajurit. Nyatanya Nawi gagal melakukan perintah Naniska. Di sini, Naniska berusaha menjelaskan bahwa segala sesuatu tidak bisa dipelajari secara instan, semuanya butuh proses sampai ke tahap tersebut. Pada awalnya semua itu memang tampak sangat berat untuk Nawi. Namun untungnya ada Izogi yang selalu menguatkan Nawi dan juga mendukungnya. Setelah melewati beberapa pelatihan, Izogi dan seorang prajurit lelaki berduel di hadapan mereka sebagai hiburan untuk para prajurit baru. Mereka berdiri berhadapan dengan belati dua sisi dan masing-masing berada di dada mereka. Perlahan-lahan mereka pun saling mendorong, karena setiap dorongan akan membuat belati itu masuk semakin dalam. Sampai akhirnya prajurit lelaki itu pun menyerah karena ia tak mampu menahan rasa sakit. Kira-kira begitulah standar bagi seorang prajurit Agoge. Ia harus kuat, tangguh, dan juga berani. Menyadari hal itu, Nawi pun mulai berlatih lebih keras. Diam-diam ia berlatih sendirian karena ia ingin membuktikan keseriusannya pada Naniska dan Izogi. Keesokan harinya pasukan kerajaan Oyo akhirnya tiba di Dahomey. Seperti biasa, Jenderal Oba Ade, perwakilan dari kerajaan Oyo, datang untuk membeli beberapa budak sebagai upeti. Bukannya menyiapkan budak, Raja Gezo malah menyiapkan minyak kelapa sawit. Jenderal Oba Ade pun mengatakan jika raja menolak permintaan mereka, maka kerajaan Oyo akan memboikot pelabuhan yang mereka gunakan sebagai jalur perdagangan. Karena keduanya tidak mau mengalah, Raja Gezo pun akhirnya menawarkan kesepakatan. Mereka akan mengirimkan 20 Agoge dengan imbalan kerajaan Dahomey bisa tetap menggunakan pelabuhan. Scene lalu beralih memperlihatkan pelabuhan Oidah. Saat itu datanglah pedagang budak kulit putih yang dipimpin oleh Santo Ferreira dan juga Malik. Mereka tiba di kerajaan Oyo untuk membeli budak. Di sana mereka bisa melihat para budak disiksa dan juga dikurung layaknya seperti hewan. Tak lama kemudian pasukan Agoge pun datang untuk membawa upeti. Jenderal Oba berpikir upeti yang dimaksud adalah para anggota Agoge. Namun Naniska malah menyuguhkan kepala prajurit kerajaan Oyo di hadapan Jenderal Oba. Sekali lagi, Raja Gezo terang-terangan melayangkan peperangan terhadap kerajaan Oyo. Hal itu pun membuat Jenderal Oba marah dan memanggil semua prajuritnya. Bukannya kabur, Naniska malah diam di sana dan berhadapan dengan Jenderal Oba. Nawi yang melihat hal itu berusaha membantu Naniska. Hingga saat ada kesempatan, keduanya pun kabur ke laut tempat para Agoge lain telah menunggu. Perbuatan Nawi tidak membuat Naniska berterima kasih atau bangga. Ia malah marah pada Nawi karena tidak mengikuti sesuai rencana. Padahal orang yang tidak mengikuti rencana adalah Naniska sendiri. Namun entah mengapa ia seperti tidak suka dengan apapun yang dilakukan oleh Nawi. Dalam perjalanan menuju ke kerajaan Dahomey, Nawi tidak sengaja bertemu dengan Malik yang saat itu sedang mandi. Keduanya pun berkenalan. Malik bercerita bahwa ia sebenarnya setengah Dahomeyan.
Ibunya berasal dari Dahomey, sedangkan ayahnya adalah orang kulit putih. Tak lama kemudian rombongan Santo dan Malik akhirnya tiba di kerajaan Dahomey. Sama seperti saat di kerajaan Oyo, di sana keduanya juga berniat untuk membeli beberapa budak. Bertepatan dengan kedatangan mereka, para prajurit baru Agoji juga akan mengikuti ujian terakhir. Dalam ujian itu, para prajurit baru akan menunjukkan kemampuan mereka di hadapan Raja Gezo dan para senior. Nah, bagi siapapun yang gagal, maka akan dijual pada Santo dan Malik. Di awal ujian, mereka dihadapkan dengan tumpukan ranting tajam yang siap menyayat kulit mereka. Nawi menjadi peserta pertama yang berhasil lolos. Namun ia malah kembali masuk ke dalam ranting untuk membantu temannya yang sedang terjebak. Setelah itu ia pun berusaha menyusul peserta lain dengan cara melompat dari atas ketinggian. Hingga akhirnya Nawi pun berhasil dan menjadi juara pertama dalam ujian tersebut. Nawi pun langsung mendapatkan hadiah dari Raja Gezo berupa sebuah pedang. Karena semua peserta sudah berusaha keras, Naniska pun memutuskan kalau semuanya dinyatakan lolos menjadi anggota Agoje. Setelah ujian selesai, para anggota Agoje mengobati anggota baru yang terluka. Di tengah pengobatan itu, Naniska terkejut melihat bekas luka di bahu Nawi. Nawi menjawab ayahnya menyebut luka itu sebagai tanda setan saat ia pertama kali menemukan Nawi di panti asuhan. Hal itu semakin membuat Naniska terkejut, apalagi saat ia tahu kalau Nawi adalah yatim piatu. Di luar, Malik menemui Nawi dan mengajaknya untuk bertemu nanti malam. Terlihat jelas bahwa Malik tertarik pada Nawi. Sayangnya Nawi tidak bisa memastikan ajakan Malik karena ia tidak tahu apakah nanti malam ia bisa keluar dari istana atau tidak. Pada malam harinya, para anggota Agoje melaksanakan upacara dengan harapan para leluhur akan merestui perjalanan para anggota baru dan mereka akan selalu dijaga. Setelah upacara selesai, Nawi keluar untuk bertemu dengan Malik. Dalam pertemuan itu, Malik berkata bahwa kerajaan Oyo akan berencana untuk menyerang kerajaan Dahomey. Nawi kemudian melaporkan hal ini pada Naniska, namun Naniska malah menegurnya karena ia telah melakukan kecerobohan. Saat itu Naniska mengungkapkan bahwa di masa mudanya ia dahulu pernah ditangkap oleh Oba, diperkosa lalu dihamili. Setelah melahirkan seorang putri sendirian, Naniska menyematkan gigi hiu di bahu kiri bayinya. Naniska pun membuktikan kecurigaannya dengan menyayat luka di bahu Nawi. Tak disangka kecurigaannya itu benar karena Nawi adalah putri kandungnya. Keesokan harinya, Naniska dan para prajurit melihat tenda-tenda pasukan Oyo yang sudah berada di sekitar kerajaan. Hal itu pun membuat pasukan Agoje mulai menyiapkan penyerangan terhadap pihak Oyo. Mereka memang kalah jumlah, namun hal itu tidak membuat mereka gentar. Setelah semua persiapan selesai, Naniska memimpin Agoje dalam penyerangan terhadap Oyo. Mereka membakar pemukiman pasukan Oyo dengan bubuk mesiu yang sudah mereka siapkan. Peperangan pun akhirnya terjadi. Banyak pasukan Oyo tewas dalam peperangan, begitu juga dengan pasukan Agoje. Di tengah perlawanan, seorang pasukan Oyo melemparkan Nawi ke arah jurang dan membuatnya pingsan. Sementara itu, Jenderal Naniska hanya menargetkan satu orang, siapa lagi kalau bukan Jenderal Oba.
Sayangnya mereka tidak bertemu karena Oba memutuskan untuk menarik mundur semua pasukannya. Dengan begitu, Agoge pun dipastikan menang dalam peperangan. Namun hal ini membuat mereka tidak sadar bahwa beberapa Agoge telah diculik oleh pasukan Oyo. Dalam perjalanan ke kerajaan Oyo, Nawi terbangun melihat Agoge lain di sebelahnya. Di sana juga ada Fumbe, sahabat Nawi, yang juga ikut ditangkap. Nawi melihat Fumbe memiliki kesempatan untuk kabur, jadi ia pun menyuruh Fumbe untuk pergi dan menyampaikan hal ini pada Naniska. Di kerajaan Oyo, Nawi pun bertemu dengan Izogi. Ia terkejut karena saat itu Izogi mengalami patah tulang. Sulit bagi mereka untuk kabur dalam situasi itu. Namun Nawi berusaha menguatkan Izogi agar mereka tidak menyerah. Ia kemudian membantu Izogi untuk meluruskan tulang lengannya. Raja Gezo menganugerahkan gelar Pojito kepada Naniska atas keberhasilannya melawan prajurit Oyo. Mereka rencananya akan mengadakan pesta perayaan untuk penganugerahan ini, namun Naniska menolak karena ia ingin menyelamatkan para anggota Agoge yang telah ditangkap. Kembali ke kerajaan Oyo, satu persatu Agoge dijual dengan harga yang lebih tinggi dari budak biasa. Saat giliran Izogi dan Nawi yang akan dijual, mereka melakukan upaya pelarian diri. Namun sayangnya mereka gagal hingga akhirnya Izogi pun terbunuh. Kematian Izogi membuat Nawi merasa sangat bersalah. Bagaimanapun juga, Izogi terbunuh karena Nawi terlalu lambat. Setelah itu, Malik pun membeli Nawi untuk melindunginya. Pada malam harinya, Naniska menentang perintah raja dan berangkat dengan sekelompok prajurit untuk menyelamatkan para tawanan. Hal ini pun sekali lagi menimbulkan peperangan antara Agoge melawan prajurit Oyo dan orang-orang Eropa. Nawi yang melihat hal itu pun pergi melarikan diri dan bergabung dengan Naniska. Saat Santo berusaha kabur membawa para tawanan, Malik membebaskan para budak dan membunuh Santo. Di sisi lain, Naniska juga kembali menghadapi Oba. Dendam yang sudah ia pendam sekian lama, kini akhirnya terbayarkan karena ia berhasil membunuh Oba dengan tangannya sendiri. Agoge yang menang kembali ke Dahomey dengan kebanggaan karena mereka sudah berhasil menguasai kerajaan Oyo. Di sana mereka pun disambut langsung oleh Raja Gezo. Ia sedikit menegur Naniska karena tidak mematuhi perintahnya. Namun setelah itu, ia pun menobatkan Naniska sebagai The Woman King. Film ini pun diakhiri dengan memperlihatkan Naniska dan Nawi yang kini telah mengakui hubungan darah di antara mereka. Semua Agoge kemudian merayakan pengangkatan Naniska dan film pun akhirnya selesai. Mimin yakin sih film ini pasti akan membakar semangat semua wanita yang menontonnya. Satu hal yang pasti, kalian semua luar biasa dan jangan biarkan siapapun merendahkan kalian. Salam hangat dari Mimin untuk semua wanita dan sampai jumpa. Bye!